Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan Dr. Khairul Faib Pasani MSI, Ibu Juhairiyah SPD MPD, Ibu Rahmita Nurbaiti SPD MPD yang telah mempersilahkan saya dan teman-teman saya untuk mepresentasikan pada hari ini. Adapun materi yang ingin kami sampaikan pada hari ini ialah dasar fungsi tujuan pendidikan nasional dan tugas hak serta kewajiban tenaga pendidik. Sebelum hal itu, saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya yang melakukan pemaparan materi pada hari ini. Saya, Muhammad Daris, sebagai moderator dengan NIM 210111811019. Selanjutnya, Alma Nisfia Sapira dengan NIM 21011183200007. Kenanga Alima Maulida dengan NIM 21111182200021. Nadia Hafsari dengan NIM 21101182200016. M. Noval Wibowo dengan NIM 21101183100028. Nur Anissa Effendi dengan NIM 21101183200023. Raihani Rahmah dengan NIM 21101182200023. Selanjutnya akan disampaikan teman-teman saya untuk materi pada hari ini. Waktu dan tempat saya sediakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dasar pendidikan nasional. Dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia dapat diklarifikasikan menjadi dasar ideal, dasar konstitusional, dasar operasional, dan dasar sosial budaya. Nah, yang pertama dasar ideal pendidikan nasional. Pancasila adalah dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara Indonesia, setiap warga negaranya harus berlandasan kepada Pancasila, terutama di bidang pendidikan, yang mewajibkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia harus membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila. Nah, yang kedua, dasar konstitusional pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum. Dan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi sumber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, dasar operasional pendidikan nasional. Salah satu dasar operasional daripada pendidikan nasional adalah Keputusan Presiden nomor 145 tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional menerapkan Pancasila adalah moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dasar atau asas pendidikan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila. Nah, yang terakhir yang keempat, dasar sosial budaya pendidikan nasional. Pendidikan merupakan proses atau alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan nasional merupakan proses dan merupakan alat mewariskan kebudayaan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Anissa Effendi. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan. Saya akan melanjutkan materi presentasi pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan masyarakat budaya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan nasional harus berfungsi sebagai pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, dan pengembangan bangsa. Adapun fungsi pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan pada pasal 3, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Nah, tujuan nasional negara kita jelas termasuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional di Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang tujuan pendidikan nasional. Jadi secara umum tujuan pendidikan nasional ini sendiri adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang berakhlak mulia, dan juga manusia yang bisa berbudaya dan juga bermasyarakat. Berdasarkan TAP MPRS nomor 26 tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan juga kebudayaan, di sana dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 itu ditegaskan lagi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini lebih cenderung kepada pembangunan sosial dan juga nilai-nilai religius. Hal tersebut juga terdapat dalam Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Di sana menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat mengedepankan sikap spiritual dan juga pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak kita ragukan lagi bahwa Indonesia itu merupakan negara yang paling religius setelah negara Pakistan. Selanjutnya terdapat dasar-dasar daripada tujuan pendidikan nasional seperti yang terlihat di layar. Yang pertama ada Pancasila. Nah, Pancasila ini sendiri di samping sebagai dasar negara, dia juga sebagai tujuan pendidikan nasional yang mana untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menghasilkan anak didik yang menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945
yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir ada pada Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 12 Tahun 1954 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi tujuan pendidikan dan pembelajaran adalah merupakan keharusan bagi setiap usaha atau kegiatan agar mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya. Segala usaha atau kegiatan ini harus bertujuan, demikian pula seperti pendidikan harus mempunyai tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas tenaga pendidik. Secara khusus, tugas dan fungsi tenaga pendidik yaitu guru dan dosen berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik itu dari peraturan pemerintah maupun dari kebutuhan masyarakat. Yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Yang kedua, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang berakreditasi. Seorang guru profesional atau tenaga pendidikan memiliki fungsi dan tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebudayaan kepada siswa berupa ilmu, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua, membangun kepribadian siswa yang harmonis sesuai cita-cita dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta Pancasila. Yang ketiga, Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1983 sebagai perantara dalam belajar. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik menuju ke arah kedewasaan serta membentuk siswa menjadi warga negara Indonesia yang baik dan berbudi pekerti. Tenaga pendidik melingkupi ranah profesi pendidikan, ranah kemanusiaan, serta ranah kemasyarakatan yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hak-hak pendidik. Tenaga pendidik mempunyai tanggung jawab yang akan diimplementasikan ke dalam bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Tenaga pendidikan sesuai UU Guru dan Dosen yang berlandaskan UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 menjelaskan hak-hak mereka sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesian. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi terhadap peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan dan kode etik guru dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Selain mendapatkan hak, seorang tenaga pendidik harus paham terhadap fungsi dan tugasnya. Salah satunya, seorang guru harus dibekali dengan ilmu di bidang keguruan sebagai dasar serta mempunyai teori-teori keterampilan melatih dalam bidang pendidikan. Dan pada situasi tersebut, guru mensosialisasikan sikap keguruan yang diajarkan sesuai dengan tindakan yang mencerminkan seorang tenaga pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi tentang kewajiban tenaga pendidik. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 memberikan pengertian bahwa tenaga pendidikan merupakan perwakilan masyarakat yang mengabdikan dirinya serta diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pasal 1 ayat 5. Sedangkan tenaga pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pasal 1 ayat 6.
Maka dari itu, pendidik itu merupakan tenaga kependidikan, tetapi tenaga kependidikan belum tentu pendidik. Kewajiban tenaga kependidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 40 Ayat 2 adalah A. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk mutu pendidikan. C. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Meus tahun 2018 menjelaskan bahwa pekerjaan pendidik sebagai pekerjaan akademis sangat penting, sehingga membutuhkan suatu sistem manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dengan tujuan 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Dari berbagai perspektif tentang fungsi dan tujuan pendidikan, telah jelas terlihat bahwa pendidikan di Indonesia berupaya untuk menciptakan bangsa yang cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan, serta memiliki pengetahuan yang baik dan wawasan kebangsaan yang luas. Seperti yang tertuang dalam sila pertama. Pendidikan di Indonesia sangat berperan penting dalam membangun masyarakat melalui pendidikan. Masyarakat melakukan transformasi budaya, menciptakan tenaga kerja, menciptakan alat kontrol sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian, perkembangan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Salah hilap mohon dimaafkan. Adapun pertanyaan, saran, dan kritik bisa disampaikan di WhatsApp group. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.